Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Fairy Channel, rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas Ghazwatu Khaybar, Perang Khaybar. Khaybar ini adalah sarangnya orang-orang Yahudi di zaman itu. Dalam sejarah bahwa Nabi dan sahabat Rasul perang melawan orang-orang Yahudi itu 4 kali. 4 kali Nabi SAW berperang melawan orang Yahudi di zaman Rasul. Pertama adalah perang Bani Quraizah, dan itu terjadi di bulan Syawal setelah perang Badar. Ketika Nabi SAW perang dalam Badar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkan perang perdana ini, maka Nabi SAW pulang dengan membawa kemenangan yang luar biasa. Bahkan dalam perang ini terbunuh banyak pembesar-pembesar Quraisy. Sesampainya di Madinah, ketika ada seorang wanita muslimah kemudian membeli sesuatu di pasar Bani Quraizah, pasarnya Yahudi. Tiba-tiba kemudian dilecehkan wanita ini dengan terbukanya aurat akibat perlakuan orang-orang Yahudi. Maka wanita ini tidak terima, berteriak, "Ya lal muslimin, ya lal muslimin, wahai kaum muslimin, tolonglah aku wahai kaum muslimin." Maka datanglah seorang muslim, satu dari sekian sahabat Rasul ini marah. Kemudian dia membantu wanita muslimah ini akhirnya membunuh orang yang melecehkannya. Maka ketika melihat bahwa seorang muslim ini membunuh seorang Yahudi, maka Yahudi itu yang satu pasar keluar semuanya, kemudian membunuh laki-laki muslim ini, sahabat Rasul, yang mana dia membela kehormatan wanita muslimah ini. Maka Nabi SAW marah dengan kemarahan yang sangat besar. Akhirnya kemudian Nabi mengumpulkan pasukan dan mengusir Yahudi Bani Quraizah dari Madinah. Perang Bani Quraizah ini luar biasa, teman-teman. Maka mereka keluar dari Madinah sampai keluar perbatasan dan mereka tinggal bergabung dengan saudara-saudara mereka di Khaybar. Ini perang pertama melawan Yahudi. Kemudian yang kedua, perang Bani Nadir, dan itu terjadi 6 bulan setelah perang Uhud. Ketika orang-orang Yahudi Bani Nazir ini suatu ketika menjebak Rasul dan hendak membunuh Rasul, membuat makar kepada Nabi SAW. Hampir-hampir Rasul itu terbunuh di sini. Akhirnya Nabi selamat dan tahu perbuatannya yang sangat keji. Salah satu pembesarnya saat itu adalah Huyai ibn Akhtab. Maka kemudian Nabi SAW mempersiapkan pasukan dan mengusir Bani Nadir sehingga mereka pun keluar bergabung di Khaybar. Ini perang kedua melawan kabilah Bani Nadir, orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, pada tahun 5 Hijriah, perang yang bernama Perang Bani Quraizah. Dan itu sudah saya jelaskan dalam perang Khandaq. Kita tahu bahwa terjadinya perang Khandaq ini karena akibat perlakuan orang-orang Yahudi yang menghasut bangsa Arab sehingga kemudian bergeraklah orang-orang Quraisy Mekah membawa 4.000 pasukan. Kemudian Ghatafan membawa 6.000 pasukan. Akhirnya mereka ini menyerang Rasul di Madinah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim pertolongan. Akhirnya kemudian didatangkan angin yang kencang sehingga memporak-porandakan kemah-kemah mereka, bahkan kebakaran di mana-mana. Akhirnya mereka bangkrut dan kembali ke Ghatafan dan Mekah. Maka tersisalah orang-orang Yahudi Bani Quraizah yang belum terusir dan mereka masih berada di dalam kota Madinah. Maka Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Jibril untuk menyerbu Bani Quraizah. Maka Nabi SAW bersabda dalam sebuah sabdanya yang masyhur, "Berangkatlah kalian, serbu Bani Quraizah yang telah berkhianat kepada kalian, dan jangan pernah sholat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraizah." Akhirnya mereka menaklukkan Bani Quraizah. Kemudian Sa'd bin Mu'adz diminta Rasul untuk memberikan hukuman kepada mereka. Maka dia mengatakan, adapun yang laki-laki bunuh semuanya, karena sebab mereka nyawa kita terancam semua di Madinah. Adapun yang perempuannya, jadikan mereka budak. Ini perang ketiga melawan Yahudi. Dan perang keempat melawan Yahudi itu adalah perang terbesar di zaman Rasul, namanya Perang Khaybar. Karena Khaybar ini gudangnya orang-orang Yahudi di zaman itu. Dan Khaybar itu satu kota yang kaya, penuh dengan penghasil kurma. Dan perang inilah yang akan kita kisahkan pada hari ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perang Khaybar ini terjadi pada permulaan tahun ke-7 Hijriah. Setelah Nabi SAW melakukan umrah. Tapi umrah yang dilakukan Nabi SAW tidak jadi karena diancam oleh orang-orang musyrik kalau seandainya Rasul dan para sahabatnya menginjak kota Mekah, maka akan diserbu dan diperangi. Makanya Nabi SAW meyakinkan orang-orang Arab bahwa mereka tidak hendak perang
tetapi mereka ingin umroh. Buktinya, mereka tidak pakai baju besi. Mereka tidak bawa kuda, mereka tidak bawa perlengkapan perang. Mereka hanya melekat kain ihram di badannya dan pedang hanya untuk melindungi diri mereka. Akhirnya, Nabi SAW mengutus Utsman ibnu Affan supaya melobi orang Mekah bahwa tujuan mereka tidak untuk berperang, tetapi Utsman ditahan 3 hari. Sehingga tersebar bahwa Utsman itu dibunuh. Maka Nabi SAW bergerak mengumpulkan para sahabatnya untuk melakukan pembaiatan karena mendengar bahwa Utsman dibunuh oleh orang-orang musyrik, yang disebut di dalam sejarah namanya Bai'atul Ridwan. Dan ketika itu jumlahnya 1.400 sahabat. Dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada orang-orang yang beriman, yang mereka berbaiat kepadamu ya Muhammad di bawah pohon, dan Allah tahu hati-hati mereka. Akhirnya Rasul mempersiapkan pasukan untuk menyerbu Mekah. Tetapi kemudian didengar bahwa Utsman ini tidak jadi dibunuh, dia masih hidup. Akhirnya Nabi SAW kemudian melakukan genjatan senjata yang disebut dengan as-sulhu, untuk tidak saling menyerang, untuk tidak saling bertempur bersama orang-orang Quraisy. Dalam sejarah perdamaian ini disebut sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, karena tempatnya di Hudaybiyah. Maka kemudian Nabi SAW pun membuat bulir-bulir kesepakatan, walaupun secara bulir-bulir kesepakatan kaum muslimin itu dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan dalam Al-Quran bahwa perdamaian ini disebut Fathu Mubin, kemenangan yang jelas. Sehingga Allah turunkan ayat yang artinya sesungguhnya kami akan memberikan pertolongan kemenangan kepadamu ya Muhammad dengan pertolongan yang jelas, kemenangan yang tampak. Dalam perjanjian itu, subhanallah, terkadang kita harus mengalah selangkah ke belakang untuk maju beberapa langkah. Maka Nabi SAW kemudian menyepakati perjanjian itu. Setelah Nabi SAW mendapatkan kesepakatan itu, Rasul tidak jadi umroh dan balik lagi ke Madinah. Tapi tetap saja umrohnya disebut umroh walaupun tidak jadi, karena Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu ditentukan niatnya. Niatnya sudah ingin umroh, tidak jadi, tetap dicatat umroh. Pulanglah mereka ke Madinah dengan membawa pulang kemenangan perjanjian damai tadi. Kok bisa perjanjian damai yang merugikan kaum muslimin? Allah katakan kemenangan yang jelas. Ada masalah apa ini? Maka dijelaskan para ulama, karena setelah perjanjian ditandatangani 10 tahun lamanya tidak saling menyerbu, tidak saling menyerang, terserah kabilah Arab mau pro siapa, mau pro kepada orang-orang Quraisy atau pro dengan Rasulullah SAW, maka Nabi SAW punya kesempatan untuk berdakwah seluas-luasnya dan tidak ada gangguan dari orang-orang Quraisy. Maka dalam waktu sesingkat-singkatnya akhirnya Nabi SAW dalam beberapa tahun berhasil mengislamkan ribuan orang-orang kafir, sampai jumlahnya 10.000 lebih. Karena sudah tidak bertempur, berdakwah saja, maka saat itu banyak orang-orang kafir masuk Islam. Lah ketika perjanjian Hudaybiyah ini, Nabi SAW pulang ke Madinah. Rasul teringat dengan perbuatan orang Yahudi yang telah berkhianat, hampir mengancam nyawa mereka dalam perang Ahzab atau perang Khandaq. Maka ketika itu Nabi SAW tepat pada permulaan tahun ke-7 Hijriah, Nabi bertolak dari Madinah membawa pasukan yang dulu berbaiat di bawah pohon. Rasul tidak membawa pasukan semuanya. Rasul hanya membawa pasukan yang dulu berbaiat dan ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Jumlahnya hanya 1.400 sahabat. Sementara orang-orang Yahudi di Khaybar itu 10.000 lebih. Bayangkan hebatnya pendahulu kita. Pemberani 1.400 menyerang 10.000 lebih. Berangkat Rasul. Berangkatnya Nabi SAW pada jalan biasa. Tapi di tengah jalan Rasul memutar. Yang harusnya dari depan, Rasul mutar dari belakang melalui jalan menuju Syam. Karena Rasul tidak ingin ada satupun tentara Yahudi yang kabur ke Syam dan akhirnya akan membuat kesulitan lagi di suatu ketika. Orang Yahudi tidak tahu bahwa akan diserang. Maka ketika Nabi SAW kemudian istirahat di dekat Khaybar, di pagi hari orang-orang Yahudi biasa keluar untuk bekerja. Mereka tidak tahu mereka akan diserang. Yang ke ladang pergi ke ladang, yang ke kebun pergi ke kebun, dan begitu seterusnya. Rupanya di antara petani itu ada yang melihat tentara Rasul. Akhirnya kemudian dia pun berteriak Muhammadun, wallahi Muhammadun wal khamis, berteriak-teriak sambil lari terbirit-birit menuju benteng mereka Khaybar. Mereka mengatakan Muhammad dan tentaranya sudah datang. Muhammad dan tentaranya sudah datang akan memerangi kita. Kita akan kalah. Ketakutan Yahudi ini. Maka hebohlah orang-orang Yahudi dan menutup semua gerbang.
Disebutkan di dalam kitab Mujamul Buldan, Yahudi itu suka membuat benteng dan bentengnya itu ada 7. Jadi Khaybar itu dikelilingi 7 benteng, sehingga tidak mudah dikalahkan karena harus merobohkan benteng itu dulu. Akhirnya Nabi SAW mendengar teriakan itu kemudian membalas. Apa kata Nabi SAW? Karena sahabat itu kan semangat sehingga kemudian bertakbir terus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat dengan kalian. Tidak perlu dikeraskan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar, Khaybar akan runtuh. Sungguh jika kami turun di suatu medan untuk melawan sebuah kaum, maka buruklah pagi hari orang-orang yang kami peringatkan itu. Akhirnya kemudian Nabi SAW bergerak menuju benteng Khaybar. Pertama mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tapi tidak berhasil merubuhkan bentengnya. Kemudian mengutus Umar bin Khattab radhiyallahu an dan tidak berhasil merubuhkan bentengnya. Kuat bentengnya itu. Ya zaman dulu itu kan alat-alat perangnya itu manual. Akhirnya kemudian setelah 15 hari pengepungan dan Nabi SAW terasa sakit di kepalanya, tiba-tiba Nabi SAW di malam hari mengumpulkan para sahabat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, besok aku akan mengutus seorang laki-laki. Laki-laki ini dicintai Allah, dicintai Rasul dan mencintai Allah dan Rasulnya. Di tangannya akan membawakan kemenangan. Subhanallah, ini mukjizat. Mukjizat Rasul memprediksi adanya kemenangan. Maka para sahabat setelah sholat fajar, tiba-tiba mereka semua berdiri di sekeliling tenda Nabi SAW, berangan-angan bahwa mereka yang memegang bendera peperangan itu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah mengharap jadi pemimpin kecuali pada hari perang Khaybar. Karena Rasul SAW menyebutkan sifatnya dicintai Allah dan Rasulnya, dan mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Nabi SAW melihat para sahabat sudah berkumpul. Rasul bertanya, Aina Ali? Di mana Ali? Rasul cari yang tidak ada. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Ali sedang sakit kedua matanya. Karena kita tahu di padang pasir banyak debu, macam-macam kan di padang pasir itu, sehingga Ali radhiyallahu an terkena penyakit mata, tidak bisa melihat. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat yang lain, panggil Ali. Saya ingin Ali, kata Rasul. Maka kemudian Ali pun dipanggil, kemudian diantar menghadap Nabi SAW. Terjadi mukjizat lagi teman-teman, di mana Nabi SAW meludahi kedua mata Ali radhiyallahu an dan langsung sembuh seketika. Mukjizat itu Rasul, Nabi SAW. Rasul punya ludah, itu obat-obatannya, mukjizat dari Allah. Ini hanya berlaku pada ludahnya Nabi. Jadi ini kekhususan Nabi SAW. Akhirnya kemudian Ali radhiyallahu an dengan gagahnya mengambil bendera itu, kemudian membawa pasukan perang menuju benteng Khaybar. Khaybar itu terbagi menjadi 2, karena Khaybar itu kan negeri yang luas. Ada Khaybar yang tidak mau perang, mereka tidak mau perang, karena mereka tahu kalau perang mereka pasti kalah. Akhirnya mereka melakukan perjanjian bersama Rasul dan siap menyerah. Tetapi Nabi SAW diisyaratkan jangan memerangi mereka, dan mereka siap menyerahkan separuh kekayaan Khaybar kepada Rasul. Maka sebagian Khaybar ini tidak diperangi, tetapi mereka wajib membayar jizyah, membayar upeti, agar menyerahkan separuh kekayaan kurmanya Khaybar kepada Rasul dan kaum muslimin. Nah yang kedua ini yang ngeyel nih, ini ngajak perang Khaybar yang satu ini. Karena Khaybar yang satu ini gabungan dari Bani Quraisy dan Bani Nadir. Karena mereka memang punya dendam kepada Rasul, karena mereka diusir dari Madinah, karena pengkhianatan dari mereka sendiri sebenarnya. Maka Ali radhiyallahu anhu bergerak melawan Khaybar yang hendak menyerang kaum muslimin ketika berhadap-hadapan tentara Rasul SAW dan orang-orang Yahudi. Disinilah mulai terjadi perang yang disebut dengan Mubarozah. Saya katakan perang dulu beda dengan perang sekarang teman-teman. Perang dulu itu ada perang tanding dulu. Mana jagoan kamu? Ini jagoanku, keluar. Keluarlah jagoannya orang Yahudi, namanya Marhab. Marhab ini dia mengatakan, semua orang-orang Yahudi, siapa yang tidak kenal dengan aku, si Marhab ini? Dia merasa Marhab ini tidak bisa dikalahkan, sombong Yahudi ini. Jadi itu adalah jagoannya orang Yahudi. Kemudian dikeluarkan jagoan dari kaum muslimin. Maka Ali radhiyallahu an mengatakan dan menjawab tantangan daripada Marhab itu. Dia mengatakan kepada Marhab, ya Marhab, akulah Ali, ibuku sudah memberi namaku Haidarah, macan. Boleh sombong dalam peperangan untuk merobohkan mental musuh, tapi di luar peperangan jangan sombong. Ibuku, kata Ali, memberiku nama Haidarah, macan. Seperti macan hutan yang ditakuti manusia.
Lihat, Ali radhiyallahu an dicintai Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya. Akhirnya Ali bertarung melawan Marhab dan hanya sekali tebas Marhab meninggal dunia. Bayangkan, Yahudi yang paling kuat saat itu, si Marhab, namun bertarung dengan Ali hanya sekali tebas meninggal. Tidak banyak mubarozah, hanya beberapa sahabat. Zubair ibn Awam melawan saudaranya Marhab kemudian berhasil membunuhnya juga. Karena memang tidak banyak jagoannya Yahudi ketika itu. Kita tahu Yahudi ini pengecut. Maka ketika kemudian sudah tumbang nih jagoan-jagoan Yahudi ini, maka Nabi SAW memerintahkan Ali. Ketika itu Ali bergerak, Ali bingung. Ini aku berperang untuk ghanimah atau untuk apa nih? Maka Nabi SAW ketika itu memberi nasihat kepada Ali sebelum masuk ke dalam benteng. Nasihat yang bagus sekali yang menunjukkan Islam itu bukan agama terorisme, bukan agama radikalisme, bukan agama sadisme, bukan. Islam itu dinur rahman. Kata Nabi SAW, ya Ali, kalau engkau sampai di pertempuran melawan mereka, serulah mereka ke dalam Islam. Serulah mereka agar mereka mau bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka tidak mau juga, jangan kau serang dulu, tapi ajak berdamai dulu. Saya tidak akan perang melawan kalian, dan saya tidak akan membunuh kalian, tidak akan menghancurkan kalian, tetapi serahkan upeti kepada kami. Tetapi kalau kalian tidak mau juga, terpaksa perang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Ali, wahai Ali, kalau seandainya lantaran lisanmu mendakwahi mereka satu saja dapat hidayah, itu lebih baik dibandingkan nikmat munculnya matahari dari arah timur. Dalam riwayat, lebih baik daripada unta merah. Dan unta merah itu kinayah daripada harta yang paling istimewa di zaman itu. Maknanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah, besarnya pahala orang berdakwah, teman-teman. Kalau seandainya kalian menasihati orang, kemudian dia sadar, kemudian dia mendapat hidayah, rajin sholat, rajin hadir di majelis ilmu, akhlaknya berubah, wataknya juga berubah, maka kalian mendapatkan nikmat yang lebih baik daripada munculnya matahari dari arah timur. Inilah dakwah. Sampaikanlah dakwah tersebut walau hanya satu ayat. Maka kemudian setelah didakwahi dan kekeh mereka tidak mau, maka Ali radhiyallahu an menyerbu mereka dengan pasukan kaum muslimin, dengan kekuatan yang luar biasa, dengan semangat jihad para sahabat yang luar biasa, kaum yang mencintai kematian. Maka dengan waktu singkat kaum muslimin berhasil menaklukkan Khaybar, porak-poranda Yahudi Khaybar. Dan ketika itu kaum muslimin yang syahid sekitar 16 sampai 18 sahabat. Tapi dari kalangan Yahudi sampai kepada 93 orang yang mati konyol Yahudi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah mereka takluk di tangan Rasul SAW, akhirnya kemudian Nabi SAW berdamai dengan orang Yahudi, yang mana mereka siap memberikan upeti separuh Khaybar yang diberikan kepada kaum-kaum muslimin. Nah, setelah ini mereka Yahudi ini menjamu Rasulullah dan para sahabat. Disitulah Zainab bintul Haris menyediakan paha kambing kepada Rasul. Rasul itu suka dengan paha kambing. Ternyata kambing itu dilumuri racun olehnya. Rasul baru mencicipi sedikit, kemudian Jibril memberitahu Rasul bahwa di dalam kambing itu dilumuri racun oleh seorang wanita Yahudi. Tapi ada satu sahabat yang juga memakan kambing itu. Rasul mengatakan kepada sahabat, jangan dimakan kambing itu, karena sesungguhnya daging ini memberitahu kepadaku bahwa ia telah dilumuri racun. Dan semua sahabat pun berhenti makan. Kemudian Rasul mengatakan kepada Yahudi, mengapa kalian meletakkan racun ini? Yahudi mengatakan, kalau engkau seorang nabi, engkau pasti tahu ada racun di kambing itu dan tidak akan berpengaruh kepadamu. Dan Nabi pun meninggalkan mereka, dan Zainab bintul Haris yang memberi racun itu dibunuh. Racun ini berproses cukup lama. Racun ini berproses 4 tahun setelahnya, ketika di Madinah. Detik-detik wafatnya Rasul berkata kepada Fatimah putrinya, ya Fatimah, sungguh racun ini sudah mulai berproses dalam tubuhku. Dan boleh jadi, kata Rasul, ini perpisahan abimu dengan dirimu. Imam Zuhri rahimahullah ta'ala mengatakan, ketika Nabi SAW meninggal karena diracun, artinya akibat pengaruh racun itu menjadikan penyebab sakitnya beliau sampai beliau meninggal dunia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan Nabi kita ini mati syahid. Ingin dijadikan Nabi kita ini bukan meninggal biasa, tapi meninggal sebaik-baik meninggal. Dia Rasul meninggal syahid karena racun oleh seorang wanita Yahudi. Inilah jawaban untuk yang sering bertanya apa benar Rasul meninggal karena diracun. Rasul meninggal syahid diracun oleh seorang Yahudi yang tak pernah sujud kepada Allah.
Maka setelah melakukan perdamaian, kemudian berhasil menaklukkan Khaybar, maka Rasul pulang ke Madinah. Insya Allah kita akan banyak membahas peperangan Rasulullah dan para sahabat. Semoga kisah ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.